Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini kami akan menjelaskan sebuah kisah tentang keutamaan ilmu dan mencintai orang yang memiliki ilmu. Kami ambil dari kitab An-Nawadir Imam Qalyubi. Langsung saja. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa taman naf'a bihi wa biulumihi fid darini amin. Al-hikayatu as-sabi'atu wal khamsuna. Hikayah yang ke-57. Fi fadlil ilmi wa hubbi ahlihi. Di dalam menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan mencintai ahlil ilmi. Hukia diceritakan anna Ka'bal Ahbar radhiyallahu anhu qala, bahwa Ka'bul Ahbar berkata, innallaha yuhasibul abda. Sesungguhnya Allah menghisab amal perbuatan seorang hamba. Fa'idha rojahat sayyatuhu ala hasanatihi yu'maru bihi ilan nar. Maka ketika ditimbang amal baiknya, yang lebih unggul adalah kejelekannya dibandingkan dengan perbuatan baiknya. Maka seorang hamba tersebut diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Fa'idha dhahabu bihi ilaiha, ketika malaikat membawa seorang hamba tersebut ke neraka, yaqulullah ta'ala li Jibril, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, adrik abdi was'alhu, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya fa'ghfiru lahu bisyafa'atihi. Wahai Jibril, susullah hambaku itu dan tanyakan kepadanya, apakah ia pernah duduk di majelisnya orang yang alim di dunia? Maka jika pernah, saya akan mengampuninya dan memberikan syafaat kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya. Fayas'aluhu Jibril fayaqulu la. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada hamba tersebut, dan hamba tersebut menjawab tidak, tidak pernah datang ke majelisnya orang alim. Fayaqulu Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rabbi, innaka alimun bihali abdika annahu qala la. Wahai Tuhanku, wahai Allah, sesungguhnya engkau Zat yang maha mengetahui tentang keadaan hambamu, bahwa orang tersebut telah berkata tidak pernah hadir duduk di majelis ilmu, majelisnya orang yang alim. Kemudian fayaqulu, Allah berkata lagi, salhu hal ahabba aliman, tanyakan kepadanya apakah ia cinta kepada orang alim. Fayaqulu, kemudian fayaqululah, kemudian orang tersebut menjawab lagi tidak, orang itu tidak mencintai orang alim, tidak pernah merasa mencintai orang alim. Fayaqulu, kemudian Allah berkata lagi, salhu hal jalasa alama idatin ma'alimin, tanyakan lagi apakah orang tersebut pernah duduk bersama dengan orang yang alim dalam satu hidangan. Kemudian orang laki-laki tersebut menjawab, lah, tidak. Fayaqulu lah, tidak pernah juga. Fayaqulu, kemudian Allah berkata lagi, salhu hal wafaqa ismuhu isma alimin. Salah.
Fayaqulu salhu hal sakana fi sikkatin fiha alimun. Tanyakan lagi apakah orang tersebut pernah bertempat di sebuah tempat yang di dalamnya ada orang alimnya. Fayaqulu la, tidak pernah. Fayaqulu, kemudian Allah berkata lagi, salhu hal wafaqa ismuhu isma alimin au nasabhu nasaba alimin. Tanyakan lagi kepada orang tersebut, apakah namanya itu sama dengan namanya orang alim atau nasabnya sama dengan nasab orang alim? Fayaqulu, kemudian laki-laki tersebut berkata, lah, tidak. Jadi di antara perbuatan-perbuatan baik yang ditanyakan itu semuanya tidak pernah dilakukan, tidak pernah ada pada diri laki-laki tersebut. Padahal posisinya sudah mengkhawatirkan, tinggal dimasukkan ke neraka saja. Kemudian fayaqulu, Allah bertanya lagi, berkata lagi, salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Apakah orang tersebut pernah mencintai seorang laki-laki yang laki-laki tersebut mencintai orang alim? Fayaqulu, kemudian Allah berkata, kemudian seorang laki-laki tersebut berkata, na'am, ya. Jadi orang tersebut itu pernah mencintai orang dan orang tersebut mencintai orang alim. Fayaqulullah li Jibril, kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, khud biyadihi wa adkhilhul jannata fa inni qad ghafartu lahu bidzalika. Intaha. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ambil dia dan masukkan ke dalam surga. Jadi fa inni qad ghafartu lahu, bahwa Allah itu sudah mengampuninya. Sebab apa? Sebab orang tersebut memiliki kebaikan, yaitu apa? Mencintai orang yang orang tersebut mencintai orang alim. Ini mencintai orang yang mencintai orang alim saja bisa menghantarkan orang tersebut mendapatkan ridho dari Allah. Bagaimana kalau kita mencintai orang alim langsung? Bagaimana kalau kita pernah duduk bersama dengan orang alim di sebuah majelis ilmu? Ini akan tentunya sesuatu yang bisa kita harapkan untuk meraih ridho dari Allah. Maka dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, hendaknya kita menyempatkan diri untuk selalu berhubungan, selalu memiliki hubungan dengan orang alim, dengan ilmu dan dengan orang yang alim. Karena harapan kita dengan keberkahan ilmu dan orang alim itu akan bisa menghantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.